Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isyatana linailir ridha was sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Seperti biasa dan senantiasa menjadi kebiasaan kita untuk senantiasa mengawali segala sesuatu dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, menjadikan kita orang-orang yang juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Tentu limpahan salawat dan salam kita harapkan senantiasa Allah hadirkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta seluruh umatnya. Masyaallah muslimin, hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Setelah khatib berwasiat khususnya kepada pribadi dan para hadirin pada umumnya, khatib pun mengajak kita bertadabbur akan kondisi pada saat ini. Di tengah badai pandemi ini, tentu banyak masalah multidimensional yang dihadapi masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia, wabil khusus kita masyarakat Cirebon. Di antaranya adalah masalah psikologis seperti rasa takut, sedih, frustasi, keluh kesah, panik, tidak sabar, dan rasa duka berlebihan yang bisa menyebabkan orang berputus asa. Jika putus asa merasuki jiwa, maka wabah corona ini kering dari hikmah dan hampa makna. Laksana sayur tanpa garam, hambar tanpa rasa. Semua impian menjadi sirna dan kemudian cita dan harapan menjadi hancur lebur terbentur wabah COVID-19. Sungguh putus asa merupakan sikap tercela yang melemahkan semangat dan akal pikiran, menumbuhkan sikap pesimis serta menghilangkan rasa percaya diri. Putus asa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tayasu mir rauhillah
innahu la ya'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya kurang lebih, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Sebaliknya, mari kita lawan putus asa atau rasa pesimisme dengan sikap sebaliknya, yakni menghadapi setiap keadaan dengan penuh harapan. Langit tak selamanya mendung, musim tak selamanya kemarau, dan hidup tak selamanya tangis dan duka nestapa. Ada kalanya langit tampak cerah, musim panen akan tiba, dan sengsara pun berakhir dengan kebahagiaan. Jika jiwa optimis terpatri, maka rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang menyapa kita. Secara psikologis, optimisme mengajarkan keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, serta berpikir positif dalam mengatasi kesulitan dan permasalahan. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersikap optimis berarti menjauh dari stres, fobia dan depresi serta bahaya stroke. Ia tidak mudah kagetan dengan musibah yang menimpa. Orang yang optimis akan lebih mudah berdamai dengan keadaan, percaya diri, berpikir positif, penuh kesadaran diri dan tangguh menghadapi masalah. Umat Islam yang optimistis akan semangat berjuang dan menjadikan ibadah dan doa sebagai senjata ampuh untuk meraih hidup yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, sikap optimis bisa disebut dengan roja atau pengharapan, yakni perasaan penuh harap akan surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai buah dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Roja termasuk akhlakul karimah yang bermanfaat dalam mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan rahmatnya. Roja merupakan sifat dan sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, ar-roja huwa irtiyahul qalbi al-intidhar ma huwa mahbubun indah. Roja ialah keinginan hati untuk menunggu apa yang disukai. Menurut Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin mengatakan bahwa orang-orang yang mengerti telah bersepakat bahwa roja tidak akan sah kecuali jika dibarengi dengan amal soleh. Oleh karena itu, tidaklah seseorang dianggap mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ia melakukan amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Ayat terakhir di dalam surat Al-Kahfi, yaitu ayat ke-110, menyatakan bahwa katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Bahkan dipertegas di dalam makalah kitab Al-Hikam karya Syekh Atha'illah, dikatakan ar-roja ma qarana wa amalun wa illa fahuwa umniyah. Roja atau pengharapan adalah sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan, dengan aksi nyata, baik secara amaliyah, zahiriyah, amaliyah basyariyah, ikhtiar lahiriah, bahkan terkait dengan amalan ukhrawiyah atau amal akhirat. Hadirin jamaah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dengan demikian, roja kepada Allah akan tercapai dengan beberapa hal. Pertama, senantiasa menyaksikan karunia-Nya, kenikmatannya dan kebaikan-kebaikannya terhadap hamba-hambanya. Kedua, jujur dalam mengharap pahala dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, membentengi diri dengan amal soleh
dan bergegas di dalam beramal soleh dan kebaikan-kebaikan lainnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, roja optimis itu bisa diraih dengan dua hal, yakni yang pertama mengambil i'tibar atau pelajaran dari setiap kejadian dan akhirnya menjadi pedoman dari segala perilaku. Selanjutnya mempedomani ayat-ayat Al-Quran yang dapat membangun optimisme. Salah satu firman-Nya yang perlu dipedomani adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya kurang lebih katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ajaran Islam banyak cara agar kita bisa optimis dalam menghadapi kehidupan, khususnya di tengah pandemi ini. Bahkan di dalam surat Al-Insyirah atau yang berarti kelapangan, Allah memberikan solusi agar kita terhindar dari sikap putus asa dan serta-merta memiliki sikap optimis dalam menata kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukankah kami telah melampangkan dadamu wahai Muhammad, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah usai dalam artian dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras, yakni untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkiyah dan diturunkan sesudah surat Ad-Duha. Sebutan populer sebagai surat Alam Nashrah diambil dari ayat pertama yang berarti bukankah kami telah melapangkan, berkaitan dengan rasa optimisme. Syekh Ahmad Al-Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengungkapkan bahwa surat Al-Insyirah berisikan 4 maksud. Yang pertama, menguraikan segala kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah untuk menghilangkan kesulitan dan cobaan yang dihadapi beliau. Diperintahkan kepada beliau agar tetap tekun dan terus-menerus beramal soleh, dan akhirnya pasrah diri semata-mata kepadanya dan menghadapkan segala harapan juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga uraian singkat khutbah kali ini menjadikan kita senantiasa beroptimisme atau merasa husnudzon, berbaik sangka akan segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Istilahnya adalah segala sesuatu akan indah selamanya bagi kita yang senantiasa menerima takdir sebagai bagian dari Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jum'ah, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya optimisme itu bisa kita sampaikan, kita lantunkan dalam doa-doa kita. Salah satu hikmah doa yang bisa kita ambil adalah petikan doa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Di dalam doa panjangnya ada sebuah kutipan doa. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tatkala Allah takdirkan kepada kita untuk segera bertemu dengannya, maka jadikan kematian itu kematian kita yang menghapus dan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, memberhentikan kita dari segala kemaksiatan-kemaksiatan kita. Namun tatkala Allah masih memberikan kesempatan kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa bisa hidup di dalam kehidupan yang fana ini, Allah hadirkan kepada kita taufik hidayah inayahnya untuk senantiasa berjalan di jalan yang lurus dan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, masyarakat, hingga negara bangsa yang kita cintai ini. Marilah kita berdoa, semoga Allah jadikan negara kita yang bisa mengambil i'tibar, pelajaran, hikmah dari adanya pandemi COVID-19 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha